Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kultum pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Akib Saiman MA. Alhamdulillah Allah berada bersama-sama dengan kita. Untuk itu marilah kita persilahkan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kiri kanan kendor banget jawab salamnya. Biar semangat lah. Belum makan ya. Sekali lagi ya saya ucapin biar semangat. Jadi dengan semangat salam berarti kita semangat untuk mensebarkan afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Hadirin hadirat sekalian, nggak panjang-panjang karena sebentar lagi ada di kita ini siswa kita akan masuk kelas. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah setelah kewajiban kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu kita berkewajiban untuk birrul walidain. Apa? Birrul walidain. Yang artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling utama, yang paling afdal? Maka kata Rasulullah SAW, al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ayun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Adik-adik sekalian, kita punya orang tua enggak? Kita lahir dari mana? Kita lahir dari ibu kita, kita enggak apa? Enggak lahir dari batu keluar lalu muncul kita, enggak. Tapi apa? Dari ibu kita. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini An-Nisa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabb kamu telah memerintahkan kepada kamu. Kata-kata qadha itu amara, telah memerintahkan dengan perintah yang wajib. Apa perintah Allah SWT? Allah ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu beribadah, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita sujud karena siapa? Karena
Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, yang kita ibadahi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsana. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sholat, dengan kita melaksanakan puasa nanti di bulan Ramadan, insya Allah kita ketemu nih. Dengan kita mengaji, berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua hendaknya kita berbuat ihsan. Bayangkan, apa sih kata-kata ihsan? Ihsan itu kalau diartikan kata-kata ihsan, ya, ada yang mengartikan ihsan itu adalah secara profesional. Makanya ihsan dalam bekerja, ada istilah apa? Ihsan dalam bekerja, artinya apa? Profesional di dalam bekerja. Tapi kalau ulama mengatakan ihsan itu ya ada. Kalau kita lihat hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi kalau Anda tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, semua yang kita lakukan, baik ucapan kita, mata kita memandang, hati kita berniat, kaki kita melangkah, tangan kita memegang, itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan apa? Ihsan. Tapi para ulama ada juga yang menyebutkan kata-kata ihsan itu al-amal fauqal amal. Beramal di atas amal. Artinya apa? Berbuat baik di atas kebaikan. Kita punya orang tua. Kalau orang tua kita udah tua, kemudian kita udah bekerja, lalu kita berikan nafkah orang tua, itu belum masuk kepada ihsan. Kenapa? Karena itu memang kewajiban kita. Kalau kita kasih duit orang tua kita tiap bulan, ya, itu kewajiban kita. Tapi kalau kita memberikan kepada kedua orang tua kita yang sudah tua renta dengan ready for use, apa ready for use? Siap pakai untuk orang tua kita. Ketika orang tua kita nggak bisa makan, kita suapin. Ketika orang tua kita sakit, kita jaga orang tua kita. Kita begadang sampai malam karena kita menjaga orang tua kita sebagaimana orang tua kita, ibu kita ketika kita masih kecil, lahir dari perut ibu kita lahir nih, malamnya kita nggak bisa tidur. Kira-kira ibu kita tidur terus apa enggak? Pasti ibu kita begadang, nyusui. Jadi saat kita masih kecil nih, ibu kita tuh begadang terus setiap malam, nyusui. Belum lagi nangis, belum lagi sakit. Nah, ketika orang tua kita sudah tua renta dan seperti apa yang pernah kita lakukan ketika kita lagi bayi, maka kita berikan apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Orang tua kita nggak bisa mandi, kita mandiin. Orang tua kita nggak bisa makan, kita suapin. Orang tua kita sakit, kita jaga. Orang tua kita nggak mampu berjalan, kita ikutin. Ini namanya ihsan. Bukan hanya mengatakan, yang penting kan udah tiap bulan kita kasih duit. Adapun orang tua kita mau mandi silakan aja, mandi sendiri deh, makan. Enggak begitu, itu namanya bukan ihsan. Itu baru hanya kita berbuat baik saja, tapi belum masuk pada ihsan. Padahal ihsan itu, kata ulama, apa sih ihsan? Ihsan itu disebutkan ismun jami'un fi kulli khair. Ini kata ulama. Yang disebut ihsan itu adalah satu nama yang mencakup semua kebaikan. Kalau kita melakukan ihsan ini, berarti kita sudah melakukan semua kebaikan. Tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Apa kata Allah? Tidaklah yang disebut bir engkau menghadap mukamu ke kanan dan ke kiri. Walakinnal birra man amana billah. Akan tapi yang disebut dengan albir, kata-kata bir, makanya kita berbakti kepada kedua orang tua itu disebut apa? Birrul walidain.
Akan tetapi yang disebut dengan bir adalah Anda beriman kepada Allah dan hari kiamat, wal yaumil akhir, wan nabiyyin wal malaikah, beriman kepada nabi, kepada para malaikat, wal kitab, dan beriman kepada kitab, wa aqamas shalah wa ataz zakah, beriman apa? Melaksanakan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim. Banyak sekali. Jadi dalam ayat ini apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih. Termasuk juga memberikan harta yang kita cintai, memberikan harta yang kita suka, yang kita masih pakai. Kalau kita ngasih orang makanan yang kita mengatakan, nih kasih tetangga nih, daripada makanan ini dimakan kucing, mendingan kita kasih apa? Tetangga. Itu belum masuk kepada albir, baru hanya sekedar memberikan. Dapat si pahala, cuman belum pas-pasan pahalanya. Nih kita kasih ini bajunya, daripada disempit-sempitin aja rumah, baju ini kasih aja orang nih. Itu belum sampai kepada tingkat bir. Tapi kalau kita berikan makanan, apa yang kita makan juga kita berikan kepada orang, itu masuk pada tingkat albir, ihsan. Walaupun kita kasih pakaian yang layak pakai juga dapat pahala kita, cuman masih dalam tahap pas-pasan. Tapi kalau kita sudah, ini kita pakai bajunya bagus, saya juga mau beli baju bagus untuk orang lain, itu namanya albir, sama dengan apa yang kita pakai. Jadi apa? Wa atal mala ala hubbi dawil kurba, kepada kerabat kita. Siapa yang terdekat? Kerabat kita siapa yang terdekat? Orang tua. Orang tua kita adalah kerabat yang paling dekat. Jadi kalau kita memberikan kepada apa? Seseorang, lihat dulu orang tua kita udah makan belum. Kalau kita ingin memberikan kepada seseorang, lihat dulu orang tua kita punya baju apa enggak. Jadi jangan sampai ke daerah-daerah kita berikan sementara orang tua kita lagi kelaparan, orang tua kita lagi sakit. Makanya yang terdekat dulu. Inilah yang disebut berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada mereka-mereka yang berbakti kepada kedua orang tua. Sampai ada sahabat yang ingin perang, ingin perang. Dan dia minta apa kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, minta izin, saya ingin berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, apakah di rumah kamu ada kedua orang tuamu? Ada ya Rasulullah. Wa fi abikum wa fi ummikum jihadun fi sabilillah. Di rumah engkau dan pada diri orang tua kamu, dalam diri ibu kamu, dalam diri bapak kamu, di situ ada jihad fi sabilillah. Jadi jihadnya enggak jauh-jauh. Jihadnya apa? Enggak jauh-jauh, di mana? Di rumah kita. Siapa itu? Orang tua kita. Makanya kepada orang tua, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berbicara kepada kedua orang tua kita dengan ucapan up. Kalau diperintah sama orang tua, nak tolong beliin bawang nih, ibu kehabisan bawang. Ya ibu, saya kalau dibeli bawang nggak jadi anak gaul dong. Nggak begitu. Deh, kita tolong beliin apa? Beliin kecap. Ya ibu, masa saya beliin kecap anak laki? Kalau gitu saya bukan anak gaul. Nggak begitu. Dosa kita ketika orang tua kita minta bantuan tapi kita apa? Nggak mau. Mana kita dapat dosa? Apa kita jadi anak gaul? Mendingan nggak jadi apa? Nggak dapat dosa kita. Surga di fala taqul lahuma. Jangan kamu ucapkan kepada kedua orang tua dengan masa saya yang disuruh. Saya kan udah gede. Saya kan udah kerja. Walaupun kita udah kerja, kita punya kerja, kita udah kerja nih, udah mapan hidup kita. Kalau ibu kita, orang tua kita perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Ingat itu ya. Ini pesan saya nih. Jadi jangan kita nanti, saya kan udah kerja, saya kan udah mapan, masa saya masih diperintahkan aja sama orang tua kita? Wajib. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada kedua orang tua kita dengan ucapan yang mulia. Jangan kita berani gentak-gentak orang tua kita. Ngerti? Ini adik-adik nih khususnya ya. Jangan kita berani gentak-gentak, tahu, ngomong kerasan kita suaranya. Ngomong suara kita apa? Lebih keras daripada orang tua kita. Jangan.
itu suatu perbuatan yang dosa. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan adik-adik bisa diamalkan sehingga nanti adik-adik menjadi orang yang beruntung pada hari tuanya ketika adik-adik berbakti kepada kedua orang tuanya setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Saya tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.